teman-teman, kita sambung lagi setelah tadi kita jeda sholat. Bentar ya, kelihatannya ada yang agak berbeda nih, lebih fresh kayaknya. Ada yang hilang apa itu? Ya, alhamdulillah ya, supaya kita lebih segar Ya. ya, sedikit di papras lah. Lebih segar gitu Ya, ya. lebih segar, lebih semangat. Ya, kita kembali ke pembahasan lagi ya. Ya. Tadi saya sebelum nanti nanya, ada yang buat saya agak penasaran ya. Kenapa lebih seneng dipanggil ayah? Ya. Pertama, seorang yang merasa dirinya lebih sayang kepada anak-anak, ya, itu yang membuat ayah itu lebih senang. Jadi ayah itu senang sama anak-anak. Kenapa? Anak-anak itu jauh lebih mudah dididik, lebih mudah diarahkan, dan dia selain menggemaskan, ya, selain menggemaskan dia juga lebih ya senang kita melihatnya, dan dia belum banyak dosa, ya. Kita. Ya, nggak kayak kita mas ini ya. Kenapa? Kalau orang sudah tua itu susah sekali. Susah. Dikasih masukan kadang Ya, dia merasa susah. lebih pinter kadang-kadang, padahal belum tentu pinter. Tapi anak-anak kita kecil itu, nah, sehingga ayah lebih senang anak-anak. Makanya nanti satu waktu nanti di episode ayah tampilkan gimana kegiatan ayah selama ini dengan anak-anak. Gitu. Kenapa? Anak-anak itu lebih suci. Ya, ibaratnya HP nih, itu bluetoothnya hidup terus dia, gitu, bagus, bersih. Kalau kita udah rusak nih memorinya ya, kelihatannya serius, Banyak virusnya. banyak virusnya. Ternyata dia nggak fokus kita ngomong apa, itu orang tua. Tapi kalau anak-anak kelihatannya main, tapi dia terekam. Kenapa? Masih bersih, Masih nggak banyak suci. dosa. Contoh Ali bin Abi Thalib, dulu sama Rasul masih kecil. Aisyah yang akhirnya menjadi istri Rasul, dia masih kecil, tapi karena masih suci bersih, akhirnya dia menjadi orang yang ketika dewasa ingat semua memori yang pernah dia dengar, yang pernah dia saksikan. Nah itu akhirnya itulah yang membuat ayah menjadi kepada anak-anak itu jauh lebih baik ketimbang orang tua. Bukan berarti orang tua kita abaikan juga, enggak. Ayah juga membina orang tua juga banyak gitu, tapi senang pada anak-anak, makanya lebih senang dipanggil ayah karena itu ya, daripada dipanggil terlalu tinggi lah ya, dipanggil apa gitu lah. Si gelarnya nanti malah beban buat kita, Ya, kita nggak sanggup. Ya. Itu. Memang sih dari banyak yang kita lihat dari sejarah, ya contohnya kayak apa namanya, yang membantu Rasulullah ketika itu Anas bin Malik, Ya, itu kan Anas bin Malik, dari ya. kecil, termasuk tadi yang saya sebutkan Aisyah dan Ali, dan banyak sih. Nah, terus kita kembali ke yang tadi, tema kita kan mengenal diri sendiri. Ya. Ngomong-ngomong nih, realnya kan kita kalau ditanya apakah udah kenal diri sendiri, pasti jawabnya udah. Ya, saya kan nih. orang tahu. Iya. Ini saya. Ini gitu. saya nih Denny. Makanannya sukanya apa aja saya makan. Termasuk hobinya, hobi suka olahraga, main bola. Itu kan berarti saya udah kenal diri sendiri, dan mungkin semua orang juga pasti begitu. Tapi yang tadi ayah sampaikan maksudnya itu gimana? Tadi ada hadis atau apa tuh yang kalau kita mengenal diri Ya, sendiri, itu ada yang mengatakan hadis, tapi ada juga yang mengatakan itu kalam. Tapi enggak apa-apa, kita enggak mempersoalkan ya. Selama itu baik, enggak apa-apa. Gini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Itu artinya begini. Kalau dia mengenal dirinya bahwa dia ini tercipta dari apa, ya, min turab, min tin, dan seterusnya, mudghah, alaqah, dan seterusnya, itu dalam Al-Quran kan diceritakan. Kita ini dari tanah, ya, min sulalatin min tin, dari tanah yang hina, tanah lempung, dan sebagainya, banyak ayat menceritakan itu. Kita akan tahu. Nah, tanah itu yang ciptain siapa? Allah kan? Nah,
Kemudian jadilah tubuh kita. Kok bisa ya dari tanah terus bisa menjadi manusia kayak gini? Itulah kehendak Allah, itulah kuasa Allah, itulah kemampuan dan kuasanya Allah yang kita tidak punya. Ya, kemampuan itu diproses oleh Allah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Jadilah manusia itu sebagai makhluk yang hina. Nah, kita mengenal diri kita dari itu dulu. Oh, kita ini makhluk yang tadinya adalah tanah, hina, bukan sesuatu yang udah kayak Mas Denny gini ganteng kagak gitu. Kru-krunya tuh yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Bukan, tetapi kita ini dari sesuatu yang hina. Itu kenali dulu, sehingga nanti muncul pribadi yang tak tahu diri, nggak merasa hebat, nggak merasa sombong, nggak merasa apalagi merasa menjadi orang hebat, terkenal, pejabat. Nggak. Jadi kenali diri itu sampai begitu. Jadi yang dimaksud mengenal diri itu bukan kenal Denny itu udah ya emang begitu nama, tapi yang dimaksud itu kita ini dari apa, jadi harus bagaimana gitu. Emang kalau kita lihat kenapa orang banyak sombong, bahkan semena-mena dan perbuatan yang tidak baik, karena dia berarti tidak mengenal dirinya sendiri. Ya karena begini, kebanyakan orang itu dia tidak mengembalikan pemahamannya tentang dulu dia tuh dari apa. Dia tahu-tahu udah jogrogannya gede gini, udah hebat, udah menjadi orang hebat. Namanya anaknya bangsawan, atau dia sudah jadi pejabat, atau udah jadi orang hebat. Nah, entah tokoh siapa, entah artis atau konglomerat, udah merasa hebat. Padahal asal usulnya itu apa? Dari sesuatu yang hina. Allah sendiri yang bilang kita ini dari sesuatu yang hina. Bahkan di ayat lain dikatakan bahwa manusia itu dari setetes air mani yang hina. Ya. Bayangkan, kita tuh dari sesuatu yang hina. Jadi nggak pantas kita sombong, ya nggak pantas. Terus kan kalau kita udah mengenal diri kita sendiri, terus apa yang harus kita lakukan? Contoh realnya tadi kan saya juga udah di awal-awal kita pembahasan ya, mulai dari bangun tidur. Saya tadi ingat ya, bangun tidur terus apa kita nggak boleh langsung ngopi. Kalau setelah bangun tidur Ya, oke. Ini jangan sampai salah interpretasi, salah paham, terus akhirnya ngopi salah. Bukan, ngopi nggak salah, ngeteh nggak salah. Cuma akan lebih baik jika kita bangun tidur itu bersyukur dululah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita bisa tidur, karena tidur nikmat. Coba banyak orang nggak bisa tidur, berobat ya mahal untuk bisa tidur aja. Ini kita dikasih tidur, cuma ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kok berat, kok rasanya nggak gimana gitu. Itu kan hati kita kurang dekat. Itu pertama. Jadi mau ngopi mau itu setelah itu terserah. Jadi bukan dilarang tadi, bukan dilarang. Tapi kita harus mana prioritasnya, menempatkan diri gitu, waktunya dan sebagainya. Dan bukan hanya itu, pada saat waktu kita sholat, pada saat waktu tertentu pun kita harus tahu diri mana yang kita prioritaskan gitu ya. Bisa ngasih contoh realnya nggak ya? Kan apa sih yang harus kita perbuat tahap demi tahap? Kan tadi ya, kalau memulai dari bangun tidur ya itu. Tapi setelah itu nih, contoh realnya itu kita harus ya gini. Oke, langsung aja ngerti pertanyaan mesti lah. Orang bangun tidur setelah bersih-bersih tadi, setelah sholat, kira-kira Allah senang kan? Senang kan? Orang bangun tidur sebagai hamba terus nyembah Allah, senang kan? Di tengah orang masih tertidur pulas mungkin dia bangun malam, Allah kan lihat, oh hambaku yang ini, orang-orang masih tertidur pulas, dia bangun memuji aku gitu. Kemudian memohon kepada aku. Bahagia Allah itu, senang. Allah tuh paling senang dipuji.
Hanya kita sesama manusia aja. Manusia jadi Iya. puji senang, apalagi Allah. Allah senang dipuji. Dan yang pantas dipuji hanya Allah. Nah, coba pasti ini dikasih seseorang baju, umpamanya diingat terus yang ngasih, bajunya dipakai. Kira-kira yang ngasih gimana? Besok dikasih lagi. Dia bisa jadi dia senang kan, dia menghargai saya. Coba kita nggak pernah menghargai yang memberi, sama Allah pun begitu. Nah setelah itu kan pasti kita nggak mungkin berdoa terus, sholat terus ya enggak. Aktivitas kita ada berikutnya apa? Ya biasanya diajarkan dalam agama Islam, atau dalam peraturan yang Allah buat lah dalam kehidupan manusia. Karena peraturan ini sebenarnya bukan hanya untuk orang Islam, maka disebut hudalinnas, petunjuk untuk semua manusia. Ya itu nggak bicara Islam. Islam itu nanti kalau sudah mengikuti petunjuk dialah Islam gitu. Ya, jadi sekali lagi ikuti. Biasanya kebiasaan yang baik itu setelah sholat subuh, ya dari malam sholat malam gitu kan. Kemudian sholat sunnah, kemudian dia berzikir, kemudian dia sholat subuh, kemudian dia lanjutkan mungkin dengan mengaji, mentadaburi Quran, kemudian mungkin zikir yang lain sampai waktu syuruk kita sholat, ya sholat syuruk dan seterusnya. Kemudian habis itu ada yang mau ke sawah, silakan ke sawah, tapi kan diawali dengan rasa syukur tadi, berdoa, sehingga nanti sawahnya pun wah ini kedatangan orang soleh nih, saya nih, sawah tuh senang, ke kebun tuh senang, kantor Makhluk semua ini nanti mendoakan kita. kita berdoa. Iya, mendoakan kita. Coba yang datang orang nggak pernah sholat, mandi juga enggak, apa segala macam. Terus sawahnya nanti kedatangan orang begini, kebun kedatangan orang begini, ya gitu. Karena makhluk-makhluk ini semuanya berzikir kepada Allah. Makhluk ini semuanya memuji Allah, termasuk itu tanah, kebun, sawah, air, ikan di lautan saja itu berzikir. Burung ketika sayapnya itu begini, itu dia sedang berzikir tasbih kepada Allah.